Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi dari proceeding tim kami yang berjudul pemanfaatan aplikasi Blink sebagai alat bantu monitoring energi listrik pada kulkas satu pintu. Tipe kulkas yang digunakan di sini adalah Sharp. Kemudian, perkenalkan dulu, nama saya Koryatul Fitria, dan tim saya ada Trivira Putri, Aditya Wirangga, Pratama, dan Muhammad Prihadi Eko Wahyudi. Berikut adalah gambaran mengenai Blink. Jadi Blink itu merupakan terdiri dari beberapa bagian ya. Jadi ada libraries-nya, ada server, dan ada app. Yang dipakai oleh user nanti end user yang dipakai adalah aplikasi, ini bisa di Android maupun di iPhone. Kemudian nanti datanya itu akan lewat ke server, kemudian nanti dia akan mengakses library tanpa membutuhkan laptop, dan dia bisa diakses oleh device kita, oleh Arduino misalkan, itu melalui pilihan, jadi aksesnya bisa kita pilih, mau menggunakan Ethernet, Wi-Fi, 3G, dan seterusnya. Kemudian yang melatar belakangi analisis untuk efisiensi energi pada kulkas satu pintu adalah fakta dari data dari PLN. Jadi ini adalah data dari PLN tahun 2017 yang menyatakan bahwa sektor rumah tangga itu untuk konsumsi energi dari PLN itu menempati posisi terbesar, yaitu sebesar 92,62%, hampir 93%. Sisanya baru industri, bisnis, dan lain-lain. Kemudian dari data tersebut didapatkan juga data selanjutnya bahwa konsumsi listrik rumah tangga yang terbesar itu AC 400 watt, tapi penggunaannya hanya 6 jam per hari. Dengan kulkas itu menempati posisi daya kedua ya. Jadi daya kedua sebenarnya ada komputer, tapi komputer ini penggunaannya lebih rendah dari kulkas. Ini berdasarkan data survei dari paper yang sudah kami citasi. Jadi posisi kedua itu ditempati kulkas 120 watt dengan penggunaan 24 jam. Jadi konsumsi energi pada kulkas itu menempati posisi tertinggi, yaitu sebesar 2.880 watt jam untuk satu hari. Nah, dari data ini kita menyimpulkan kita bisa melakukan efisiensi listrik pada kulkas. Nah, kemudian kita bikin dulu flowchart-nya yang pertama. Jadi pertama kita lakukan inisialisasi dengan Arduino, kemudian menghubungkan ke server di Blink. Setelah server terhubung, kita pastikan dengan kondisi waktu kulkasnya hidup atau mati. Setelah itu kita tampilkan data dan selesai. Pengaturan ini kulkas hidup atau mati, kemudian monitoring aplikasi itu bisa dilakukan lewat Android app berbasis Blink. Jadi kita membuat aplikasi Android untuk pengontrolan ini dan untuk monitoring ini. Dan dari data pengukuran temperatur dan waktu yang kita dapatkan dari kulkas, kita dapat data seperti ini. Kita pakai sampling pertama adalah 4 jam, jadi 4 jam nyala, 4 jam mati, dan data kedua adalah 4 jam nyala dan 8 jam mati. Jadi ketika kita amati, ketika kulkas dinyalakan dalam waktu 4 jam, kemudian setelah itu kita matikan dalam waktu 4 jam, ini di jam kerja, kita ukur temperatur kulkas, ternyata ketika dia mati selama 4 jam, temperatur tertingginya mencapai 9,3 derajat Celcius. Tidak terlalu jauh dari kondisi ideal kulkas, yaitu sebesar 7,7 derajat Celcius. Jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian yang kedua, kita lakukan juga pengukuran dengan kulkas 4 jam nyala dan 8 jam mati. Nah, ketika 8 jam mati ini, temperatur bisa mencapai 17 derajat Celcius. Dari kesimpulan ini, kami menggunakan percobaan kulkas dengan 4 jam nyala, 4 jam mati, karena temperaturnya tidak terlalu jauh dari 7 derajat Celcius. Kira-kira begitu. Tampilan aplikasinya seperti ini. Jadi kita bisa atur kondisi kulkas, atau kalau kita tidak atur kondisi kulkas, ketika kulkas dibuka, dia akan langsung menginformasikan, oh kulkasnya dibuka. Ketika dibuka dalam waktu yang lama, kemudian temperaturnya naik, melebihi ambang batas yang kita setting di 10 derajat Celcius, maka kulkas akan otomatis menyala. Sebaliknya, kalau kita tetap tutup kulkasnya, kemudian temperaturnya tidak naik, maka kulkas, kalau misalkan dia pertamanya inisialnya awal dalam kondisi mati, maka kulkas akan tetap dalam kondisi mati. Itu setting pertama. Setting kedua itu 4 jam 4 jam. Jadi kalau kulkas sama sekali tidak dibuka tutup,
4 jam dia nyala dan 4 jam dia mati. Itu kondisi defaultnya. Nah, kemudian dari si aplikasi ini lewat Android aplikasinya, kita juga bisa mengecek temperatur, jadi kita taruh sensor suhu, sensor temperatur, kemudian ini kondisi pintu ya, jadi bisa dijelaskan, bisa dilihat dari aplikasi pintunya sekarang kondisinya lagi terbuka atau tertutup, kemudian kita juga bisa hitung konsumsi daya dan penggunaan dayanya saat itu. Begitu dari saya. Kesimpulan yang kami ambil dari percobaan kemarin itu, ada efisiensi penghematan kalau dirupiahkan itu hampir Rp40.000 dalam waktu 1 bulan untuk satu kulkas, satu pintu, tipe Sharp. Demikian, selamat siang, selamat pagi, selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.